modul keempat dari pelajaran basic, saya akan memperkenalkan peralatan-peralatan yang digunakan untuk perbaikan perangkat atau perbaikan handphone. Saya membagi menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu alat-alat untuk mengukur. Kedua, alat-alat untuk membersihkan. Ketiga, alat-alat untuk memperbaiki. Keempat, alat-alat membantu keamanan. Dan yang terakhir, alat-alat untuk membuka. Untuk alat ukur sendiri, saya di sini akan memperkenalkan yaitu yang umum dipakai oleh para teknisi ialah power supply. Yang saya bawa di sini power supply yang analog. Ada satu lagi yaitu power supply digital. Fungsinya ialah untuk mengukur tegangan yang biasa kita lakukan, baik berupa voltase maupun ampere yang biasa nanti kita ukur. Untuk power supply ini digunakan untuk memberikan tenaga bagi perangkat yang pada saat diperbaiki baterainya kita cabut, kita supply dari alat ini. Kenapa pakai alat ini? Karena ini bisa sangat akurat dalam memberikan tegangan ke perangkat. Alat ukur lainnya yaitu ini alat kecil berupa mikroskop. Di sini yang bisa di zoom sampai 1000 kali. Mikroskop ini berguna untuk melihat komponen-komponen kecil yang tidak terlihat secara jelas oleh mata, maupun nanti akan kelihatan komponen yang lepas atau retak seperti komponen resistor maupun kapasitor yang lepas, itu bisa kita lihat pakai alat ini. Ada satu lagi yang lebih mudah dari mikroskop ialah magnifying lamp atau lampu yang menggunakan kaca pembesar. Itu juga akan membantu teman-teman nantinya. Lalu untuk alat buka yang paling umum ialah ini obeng. Ini obeng set yang paling murah atau paling terjangkau yang bisa kita beli. Itu berupa hanya seset ini hanya sekitar 20.000 sampai 30.000 rupiah. Cuman kalau mau dikhususkan lagi, nanti teman-teman membutuhkan obeng seperti ini yang bisa T5 maupun T6. Alat buka lainnya yaitu pinset. Ada beragam pinset. Ini berguna untuk nantinya mencungkil atau mengangkat komponen yang berukuran mikro. Alat-alat kebutuhan lainnya itu tang. Tang ini bisa digunakan untuk beragam membuka ataupun memasang kembali komponen. Kemudian untuk alat perbaikan, di sini saya menggunakan solder yang USDT juga. Banyak beragam macam solder yang bisa kita beli. Range harga mulai dari 100.000 hingga 300.000 hingga jutaan pun ada. Tapi untuk pemula saya sarankan nanti bisa membeli merek seperti ini maupun merek-merek yang lainnya nanti yang ada yang harganya lebih terjangkau. Ini juga untuk alat hot blower. Hot blower saya pakai ini hot blower digital. Mereknya di sini Quick. Ini cukup menengah, cuman ada yang beberapa range harga yang di bawah merek ini yang efektivitasnya bisa dikatakan sama. Hot blower lainnya yang untuk lebih cepat membuka yaitu yang seperti ini. Ini panasnya tidak kurang bisa dikontrol seperti alat ini. Hanya dia mengeluarkan panas dan bisa jauh lebih panas daripada alat yang standar. Jadi penggunaannya kalau udah lebih expert bisa menggunakan alat ini. Alat lainnya untuk menyolder yaitu pelindung komponen yang akan berguna bila satu komponen misalnya IC kita angkat, IC lain kita tutupin pakai alat tersebut sehingga tidak menyebar panas pada waktu kita memblower. Terus alat untuk perbaikan ialah semacam jepitan handphone.
Jadi buat kita simpan di sini dan dia tidak bergerak, jadi teman-teman bisa lebih fokus dalam menyoldernya atau memblower. Terus alat untuk perbaikan lagi yang kecil-kecil ada timah, pasti diperlukan ya teman-teman. Nanti juga dibutuhkan yaitu pasta maupun timah pasta nanti ada. Pasta sendiri nanti ada untuk membantu pemanasan yang akan dilakukan oleh alat hot blower. Alat-alat untuk membersihkan, sekarang alat berikutnya itu alat-alat untuk membersihkan, yaitu ini peniup debu. Kedua, minyak kayu putih ini berguna untuk menghilangkan kotoran tanpa merusak layar, atau komponen plastik nggak bakal rusak bila menggunakan kayu putih. Ini penghapus pensil, bisa juga pakai penghapus pulpen yang warna biru. Ini berguna untuk teman-teman membantu membersihkan. Kalau ada problem no signal, pertama kali kita gunakan biasanya mengecek SIM cardnya, dibersihkan pakai penghapus. Itu simple tapi powerful. Terus alat-alat safety yang saya bawa di sini adalah ESD. ESD itu electrostatic discharge. Jadi kalau suhu dingin, suhu badan kita tidak mengeluarkan energi listrik ke motherboard yang sedang kita perbaiki. Jadi menghindari kerusakan motherboard karena aliran listrik statis. Kita bisa gunakan alat seperti ini, gelang elektrostatik yang ditempelkan ke ground, dikonek ke ground, atau yang kedua nanti pakai sarung tangan elektrostatik dalam pengerjaan. Juga teman-teman boleh menggunakan baju anti statik dalam pengerjaan atau perbaikan perangkat. Alat safety lainnya yang kalah penting yaitu masker karbon. Jadi pada saat mensolder itu umumnya akan keluar uap-uap timah atau timbal. Itu sangat berbahaya. Lebih baik teman-teman proteksi menggunakan masker karbon, maupun nanti ada alat tambahan yaitu kipas exhaust untuk menyedot asap tersebut, asap yang berbahaya. Demikian sekilas alat-alat standar yang kami gunakan atau yang bisa kita gunakan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam hal perbaikan. Saya rasa investasi alat-alat standar ini tidak lebih dari 1 juta atau 2 juta maksimum, tapi sudah bisa menghasilkan uang yang cukup nanti untuk modal teman-teman semua. Terima kasih dari saya Hao, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam repair.